Cerita ini memiliki dua versi teks dan audio. Silahkan pilih sesuai yang diinginkan, bisa dilihat di playlist. Bagian 18. Tragedi di Rumah Ambar. Gumpalan awan hitam di langit menambah gelapnya malam. Angin bertiup kencang menandakan hujan segera datang. Tak kupedulikan. Walau tubuh akan kembali basah kuyup seperti kemarin malam saat pulang. Setelah mendengar kabar bahwa mereka tidak melihat Mas Ken sejak sore, aku memutuskan langsung pergi sendiri ke rumah Tante Ambar. Kemana lagi Mas Ken pergi kalau bukan ke sana? Berlari mencari tukang ojek malam-malam sedikit kesusahan. Aku memaksa penjaga warung nasi kucing di gang yang memiliki motor untuk mengantarku dengan bayaran cukup mahal. Sepanjang jalan pikiran sudah tidak tenang. Hati pun rasanya tidak keruan. Sesuatu yang buruk pasti telah terjadi. Hanya bisa berharap bahwa keadaan Mas Ken baik-baik saja. Kuseka air mata saat sampai di depan rumah Tante Ambar. Rumah yang terlihat seperti rumah kebanyakan. Padahal di dalam ada transaksi jual beli perempuan. Aku menghela napas panjang. Sebelum menghadap dua satpam penjaga. Mereka mengenaliku dan segera membuka gerbang tanpa banyak tanya. Setelah itu, aku langsung berlari masuk ke rumah di mana aku harap ada Mas Ken di sana. Pintu dibuka oleh pelayan. Dan aku bertanya, di mana Tante Ambar? Ada di atas. Jawabnya dan mempersilakan aku untuk masuk. Suasana ruangan yang biasa dijadikan tempat bermain judi. Malam ini sepi. Aku berlari menaiki tangga menuju lantai 2. Tidak ada siapa-siapa. Kemudian kembali berlari untuk menuju lantai 3. Namun langkahku terhenti. Saat Tante Ambar muncul sedang menuruni tangga. Ada apa? Haura, Tante Ambar bertanya dengan senyum basa-basi. Di mana Mas Ken? Mas Ken, abangmu. Di mana Mas Ken? Aku berseru tidak sabar. Melihat gaya bicaranya membuatku sangat muak. Tante Ambar menyeringai lebar. Menuruni tangga dengan kedua tangan terlipat di dada. Lalu melewatiku begitu saja sambil berucap, ikut denganku. Aku menarik napas panjang. Mencoba menahan emosi. Mengikutinya dari belakang dengan diam. Sampai di lantai bawah. Di sebuah ruangan yang belum pernah ku ketahui sebelumnya. Tante Ambar menghentikan gerakan tangan saat membuka pintu. Melirik padaku dengan sorot mata tajam. Di dalam. Sudah ada surat perjanjian baru yang harus kamu tanda tangani. Jadi, mau tidak mau kamu harus setuju dengan semua kesepakatan yang aku buat. Sempat mengernyit bingung dengan ucapannya. Tapi aku tidak peduli dengan apapun perjanjian yang dia inginkan. Saya ke sini ingin bertemu Mas Ken. Di mana dia? Dia ada di dalam. Kalau kamu mau membawa abangmu itu keluar dari sini. Syaratnya cuma satu. Setujui semua perjanjian yang aku buat. Bagaimana? Tante gak perlu basa-basi. Aku mau ketemu Mas Ken. Tante Ambar berdecak lalu membuka pintu lebar dan menyalakan lampu. Sontak membuatku terperangah melihat Mas Ken dengan wajah penuh luka lebam terkapar di sudut ruangan. Mas Ken, ceritku dan berlari menghampirinya. Haura. Lirih Mas Ken. Pelan ia membuka mata dan tersenyum saat aku menarik kepalanya dan membawa ke dalam pelukan. Apa-apaan ini? Aku berteriak pada Tante Ambar. Napas memburu dengan perasaan marah. Dan ingin membalas luka di wajahnya. Dengan santainya Tante Ambar duduk di kursi kayu dan menjawab. Itu karena kesombongannya sendiri. Kenapa memukuli Mas Ken? Mas Ken salah apa? Karena dia berani menghinaku. Kedua tanganku terkepal. Sekuat tenaga menahan emosi. Air mata meluncur bebas karena tak kuasa berbuat apa-apa. Aku kembali menatap Mas Ken. Pelan mengusap sisa darah di pipinya. Mas Ken meringis. Membuatku tak kuasa menahan tangis. Dia pasti tengah menahan perih. Kesakitan luar biasa di wajah dan seluruh tubuhnya. Mas Ken sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa Mas Ken ke sini? Mata Mas Ken mengerjap pelan. Ada sesuatu yang ingin dia katakan tapi seolah tak mampu ia keluarkan. Cepat tanda tangan surat ini. Setelah itu, aku akan menyuruh supir untuk mengantarmu pulang. Atau kalau kamu mau bawa abangmu ke rumah sakit, juga tidak masalah. Petik 2. Aku menoleh, melirik tajam dengan perasaan dendam yang begitu mendalam. Jangan, Mas Ken berkata lirih. Ia meraih tanganku dan menatap penuh permohonan. Surat perjanjian apa sebenarnya? Haura, Tante Ambar membentak, berdiri dan menghampiri. Lalu menarik tanganku. Aku menahan diri, sedikit melawan.
Mas Ken terus menggumam kata, "Jangan." Yang entah apa maksudnya. Tante Ambar semakin tidak sabar. Tanganku kembali ditarik dengan kasar, hingga aku memekik kesakitan. Maksudnya apa sih, Tante? Aku mengibaskan tangan saat sampai di meja. Di atasnya sudah ada surat perjanjian dan bolpoin. Tanda tangan. Tante Ambar menunjuk surat tersebut. Cepat, aku memilih diam. Mengambil surat itu dan membacanya terlebih dahulu. Isinya tentang aku yang harus tetap bekerja sesuai ketentuan dari Tante Ambar. Tidak boleh ditebus dengan uang berapapun. Maksudnya apa ini, Tante? Sudah jelaskan isi suratnya. Aku menyipitkan mata, menatapnya curiga. Kenapa tiba-tiba membuat surat perjanjian ini? Apalagi kalau bukan agar kamu tetap bekerja di sini. Aku mendengkus kasar. Siapa yang memberitahu Tante tentang Kak Raga? Aku malas untuk basa-basi. Haura. Aku tidak ada urusan dengan Raga atau anak muda lainnya yang sok menjadi pahlawan. Aku hanya ingin kamu tetap bekerja di sini. Itu saja. Maka semua beres. Aku tidak mau menandatangani surat ini. Kuletakkan kembali surat tersebut ke meja. Silakan. Tapi malam ini juga, aku bisa membunuh abangmu itu. Tante Ambar menyeringai tipis dan menaikkan satu alis. Licik. Aku mendesis penuh kebencian. Dalam hati bersumpah suatu ketika akan membalasnya lebih dari ini. Tanda tangan sekarang. Jangan. Haura. Mas Ken bersuara. Aku menoleh. Dan melihat Mas Ken berusaha bangun. Mas Ken. Aku hendak menghampiri tapi tanganku diraih oleh Tante Ambar secara kasar. Tanda tangan dulu. Haura. Aku kembali menoleh pada Mas Ken. Ia terlihat kesusahan untuk bangun dan aku ingin membantunya. Tapi lagi-lagi Tante Ambar mencengkram tanganku kuat. Apa susahnya si tanda tangan? Tante Ambar mendorong tubuhku hingga menghantam meja. Air mataku kembali keluar. Bukan karena sakit di tangan dan tubuh, tapi karena sakit di hati. Sesak saat harga diri diinjak. Dan tidak punya kuasa untuk menyelamatkan diri. Saat bolpoin di tangan dan siap untuk menandatangani surat tersebut, Tante Ambar memekik diiringi suara dari suatu benda yang jatuh ke lantai. Aku mendongak. Tante Ambar tengah meringis memegang kepalanya. Iblis. Mas Ken mendesis. Sorot matanya nanar. Dengan wajah penuh emosi. Mas Ken. Aku berdiri dan langsung berlari menghampiri dan memeluknya. Tante Ambar mengumpat kasar. Kemudian menelepon pesuruhnya. Aku hanya bisa pasrah. Sesuatu pasti akan segera terjadi lagi. Entah apa yang akan dia lakukan kepada Mas Ken setelah ini. Dengan suara tersenggal, Mas Ken berkata, "Berjanjilah, Haura. Berjanjilah untuk tidak lagi bekerja di tempat iblis ini. Apapun yang terjadi, bahkan jika aku mati. Berjanjilah untuk tidak lagi menjual diri." Aku mengangguk. Karena tidak tahu lagi harus berkata apa. Ketakutan mengungkung seketika. Berbagai pikiran berkeliaran. Sesuatu akan segera terjadi. 3 lelaki bertubuh kekar datang. Tante Ambar langsung memerintah. Habisi lelaki tidak tahu diri itu. Aku menggeleng, merangkul Mas Ken lebih erat. Tapi percuma, 2 lelaki itu tetap menarik tubuh Mas Ken dan 1 lelaki menarik tubuhku. Mereka memisahkanku dengan Mas Ken secara paksa. Aku meronta-ronta sekuat tenaga. Dan 2 lelaki itu menyeret Mas Ken seperti menyeret binatang hasil buruan. Saat Mas Ken memberontak, mereka tak segan memukul dan menendang. Tante, aku mohon, jangan bunuh Mas Ken. Aku menangis histeris setelah Mas Ken dibawa keluar ruangan. Terlambat, Tante Ambar melipat kedua tangan di dada dengan angkuhnya. Aku sudah begitu muak dengan abangmu itu. Dia terlalu berani, sombong. Maaf, Tante, aku minta maaf. Tolong, aku mohon. Aku akan tanda tangan dan menuruti semua keinginan Tante. Tante Ambar kembali tertawa. Lalu berjongkok dan mengusap air mataku. Itu tentu. Sayang, kamu akan tetap bekerja denganku. Kamu adalah sumber uang bagiku. Dan aku tidak akan melepaskanmu. Lampu tiba-tiba padam. Kenapa ini? Tante Ambar melepas tangannya dan ku tahu ia berdiri. Suara langkah kaki mendekat. Meraih tanganku dan berbisik. Kita lari sekarang.